Kalian pernah bingung nggak? Komunitas open source itu biasanya ngapain sih? Dapat duit dari mana? Untungnya juga join komunitas open source. Taunya mungkin open source siapa yang bakal gaji? Source income-nya dari mana? Mungkin itu pertanyaan yang publik kalau misal tentang open source. Sejujurnya, kolaborasi di komunitas open source itu menurutku lebih menarik daripada kita kerja profesionalisme di startup ataupun di tempat company besar. Kenapa? Karena prinsip open source sendiri yang menurutku sangat menarik, terutama ingin memberikan sebuah impactful terhadap masyarakat tanpa perlu dana ataupun apa. So, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang dunia open source di Indonesia, terutama apa yang terjadi dengan open source di Indonesia, event-event apa aja apa yang terjadi di Indonesia, dan a whole awesome of open source Indonesia. So, keep watching. Let's talk about open source. Jadi, umumnya open source software adalah kumpulan software yang dirilis berdasarkan lisensi atas kebebasan dalam penggunaan, research, perubahan, dan penyebaran software ataupun source code itu sendiri untuk penggunaan apapun. Kebebasan dalam penggunaan. Singkatnya, lu ngoding, ya, lu publish di internet, dan setiap orang boleh merubah atau melakukan apapun terhadap source code tersebut. Untuk penggunaan apapun, biasanya batasannya itu adalah penggunaan terhadap illegal activity. So, awalnya itu sebenarnya open source itu ceritanya cukup lucu ya. Jadi tahun 1970, Richard M. Stallman atau biasa disebut RMS, dulu tuh dia staff programmer di departemennya. Udah gitu suatu hari komputernya itu ingin ngeprint. Karena kalau waktu itu pakai printer itu ada satu printer tapi dipakai sharing sama banyak orang. Udah gitu masalahnya adalah kalau misal printernya kertasnya ngejam, itu nggak ada yang tahu dan antrian print itu bakal panjang banget. Dan akhirnya Richard M. Stallman ini tuh dia punya ide dengan istilah social hack. Muncul istilah hacker itu atau hacking itu dari dia. Pada saat printernya ngejam, akhirnya dia ngebikin sebuah pesan yang dikirim ke semua orang komputer yang ada di departemennya. Mereka bakal ngasih pesan printer jam, tolong benerin. Jadi nggak akan pernah ada nyangkut lagi sama yang namanya kok ini printernya nggak ngeprint gitu kan, nungguin lama segala macam. Yang akhirnya sebenarnya tuh dulu tuh printer open software ataupun operating system itu semua embedded atau udah nempel sama hardware. Jadi kalau misal kita mau membeli sesuatu, membeli software atau apapun itu, udah menjadi hal normal kalau misal kita menandatangani sebuah NDA atau non-disclosure agreement atau sebuah persetujuan untuk tidak melanggar sebuah aturan-aturan yang ada di dalam surat NDA ini. Makanya kita tuh, orang zaman dulu tuh gak punya kebebasan kalau misal muncul sebuah batasan. Balik lagi kita harus ngeluarin uang untuk ngebenerin ataupun hardware-nya. Akhirnya Richard Stallman ini tuh mereka mempunyai ide dan membuat sebuah gagasan untuk membuat sebuah open source atau software yang gratis, boleh dirubah dan boleh disebarluaskan. Akhirnya muncullah GNU. Ini aneh sih, GNU itu kepanjangannya adalah GNU Not Unix. Ini cukup singkatan di dalam singkatan. Jadi kepanjangan dari GNU itu singkatan lagi. Contoh open source software itu apa aja? Banyak banget dan biasanya juga udah kita pakai ke dalam keseharian kita. Salah satunya ada Linux, terus ada Ubuntu, mungkin yang pernah denger GIMP, alternatif Photoshop. Udah gitu ada Java, Android, Joomla, WordPress,
MySQL, Firefox, gagasan sebuah open source ini tuh menjadi sebuah ide memberikan sebuah impactful besar terhadap masyarakat. Lalu, kalau misal open source itu non-profit organization, kita pun nggak dapat benefit yang berbentuk uang atau apa segala macam, yang mungkin sebenarnya ada uang. Tapi apa untungnya join komunitas open source? Komunitas open source itu bukan sekedar gagasan atau bukan sekedar software yang bisa kita pakai ulang atau bisa kita rubah kodenya. Tapi adalah sebuah ide di mana kebebasan dalam penggunaan software itu tertanam dari prinsip-prinsip open source itu sendiri. 5 prinsip dari open source. Yang pertama, transparansi. Dan semua bentuk kolaborasi yang ada di open source itu perlu transparan. Keuangan pakai berapa dan segala macam itu salah satu prinsipnya. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi ini tuh beberapa programmer yang sering saya lihat, mereka itu lebih prefer untuk bekerja sendiri atau bekerja yang ada benefitnya ataupun ada impactful-nya. Dengan adanya kolaborasi ini, kita bekerja enggak berpusat pada satu orang, tapi berpusat pada satu ide atau satu solusi. Yang ketiga, release early and often. Dalam sebuah open source, kita juga bisa lebih awal untuk rilis softwarenya dan sering. Karena biasanya open source itu menggunakan rapid prototype, yang artinya kita biasanya base-nya terhadap pengguna dan feedback-nya pun biasanya terhadap dari pengguna aplikasi software itu sendiri. Yang keempat, inklusif meritokrasi. Ide itu muncul dari mana aja, solusi muncul dari mana aja. Setiap orang punya solusi masing-masing dan setiap orang mempunyai solusi yang buruk juga. Bagaimana caranya kita memberikan sebuah keputusan kalau misal sebuah kumpulan ide ini ada satu ide yang perlu kita ambil dan menjadi sebuah ide yang terbaik. Artinya adalah keputusan dari komunitas, salah satu juga keputusan bersama. Dan yang terakhir, kelima, community. Open source itu nggak akan bergerak kalau nggak ada komunitasnya. Sebuah kumpulan orangnya join dan kita bisa gabung segala macam di komunitas open source ini. Secara sederhana mungkin open source itu terkesan teknologi, software, ataupun operating system. Tapi sampai saat ini yang aku lihat, open source itu bukan sekedar hanya teknologi, tapi adalah berupa mindset. Kalau dari tadi kita bahas tentang open source yang ada di luar, lalu bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Pelopor open source di Indonesia ini banyak. Salah satunya favoritku ada 2 orang, Pak Noe Purbo dan Pak Budi Raharjo. Mungkin mereka terkenal yang dengan istilah hacking sosial juga. Ada beberapa notable event di Indonesia yang menggerak sebuah event open source. Salah satunya mungkin yang aku kenal dari tahun ini dan pada saat mau masuk ke Corona dan juga pada saat pemilu. Salah satunya adalah kawal pemilu, kawal COVID, warga bantu warga, dan juga ada beberapa event yang seru di tahun ini tentang dari open source. Terutama tentang crowdsourcing data, di mana kita ingin tahu ketersediaan kasur dari rumah sakit, oksigen, dan informasi yang dibutuhkan pada saat kita menghadapi pandemi ini. Terutama juga tentang pekerjaan dan lain-lain. Kata siapa? Open source itu gak punya profit. Linux Foundation di Amerika itu di tahun 2019 mereka menghabiskan dana sebesar 100 juta dolar. Yang dananya itu masuk dari sumbangan. Kenapa mungkin orang kok ngerasa penting untuk memberikan sumbangan terhadap open source ini? Karena salah satunya kan open source itu mempunyai 5 prinsip yang benar-benar menggerakkan masyarakat. Mungkin juga kalian penasaran ya, bagaimana cara open source community bekerja? Ini yang paling menarik. Pertama, mereka nggak ada leader. Kita bekerja dengan satu tujuan. Biasanya orang yang bertitel leader itu orang yang bertanggung jawab untuk manage tim. Yang kedua,
Transparansi. Kadang kita menggunakan platform Twitter atau Slack atau Discord untuk berkomunikasi. Yang lebih keren lagi, pola pikir kita bebas. Intinya adalah memberikan impactful terhadap masyarakat. Lalu, bagaimana gabung dengan open source? Aku nggak pernah tahu cara gabungnya. Kalau misal masuk komunitas gampang kan, kita banyak Telegram, Twitter, udah gitu ada beberapa informasi di internet, kita join forum, gampang untuk join komunitas. Lalu gimana caranya kita gabung dengan open source? Nggak ada cara lain selain yang aku pikirkan selain membuat open source software. Menurutku, open source software itu bukan hanya sekedar teknologi, tapi adalah sebuah mindset. Be open source, be mindful, be free. Thank you. Apa itu open source?